Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Jiva Kuliner. Di video kali ini biasa spesial dan tidak spesial. Tidak spesialnya ya mohon maaf banget, karena videonya nggak aku edit teman-teman. Bener-bener gak ada waktu banget untuk ngedit video, karena kalau malam itu harus tidur dan biasanya tengah malam itu suka terbangun seperti itu. Jadi benar-benar harus menjaga kondisi karena akan sering bangun malam aku kerjanya di sini itu. Di video kali ini aku akan berbagi tips. Ini bukan tips ya, ini sebenarnya adalah kayak seperti kewajiban lah bagi umat Islam untuk lebih memperhatikan perilakunya, untuk lebih memperhatikan apa yang mereka lakukan dari bangun tidur hingga tidur kembali, seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini aku akan berbagi tips karena aku berhubungannya namanya juga dengan kuliner, sangat erat kaitannya dengan yang namanya makan dan minum. Ini semoga suaraku jelas ya, karena aku pakai mikrofon handset dan handsetnya ada di sebelah sini, nggak aku pakai, jadi semoga aja jelas. Berkaitan yang namanya kuliner itu berkaitan dengan makan dan minum, apalagi yang sering mengikuti kajian Dr. Zaidul Akbar mengenai jurus sehat Rasulullah itu juga berkaitan dengan makan dan minum. Kenapa harus diperhatikan? Karena apa bedanya orang yang beriman makan dan minum dengan kita orang Islam makan dan minum? Kan harus ada bedanya teman-teman. Dan subhanallah, di sini aku kerja di sini di Taiwan, mereka ini agamanya adalah agama berarti agama Buddha. Agamanya adalah agama Buddha. Dan mereka itu mengajarkan kepada anak-anak mereka kalau minum itu harus duduk. Kalau minum itu harus duduk. Mereka kalau berdiri itu dimarahin sama bapak ibunya, itu dimarahin. Padahal yang punya teorinya siapa? Yang sudah mengajarkan kepada kita siapa? 1500 tahun yang lalu panutan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan umat Islam untuk minum itu duduk. Jadi di sini aku ingin lebih mengingatkan kembali kepada teman-teman semuanya, apalagi bunganya kalau mengikuti the rules of three, sering-sering minum infus water, itu kan sering-sering minum. Jadi haruslah ada bedanya minum kita dengan minum orang yang tidak beriman. Haruslah ada bedanya, karena orang Islam itu minumnya nanti pasti akan dimintai pertanggungjawabannya teman-teman. Dan insya Allah minumnya berpahala ya. Yang baru gabung di channel Jiva Kuliner, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian telah mendukung aku untuk lebih mengembangkan lagi video-video menarik lainnya. Jangan lupa like dan komen agar aku selalu semangat untuk berbagi video kepada kalian, dan share ke media sosial yang kalian punya jika kalian menganggap bahwa video aku ini bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan dengan minum adalah, aku tuh sempat browsing loh, cara minum Rasulullah, cara minum Nabi Muhammad itu sebenarnya ada. Dan siapa tahu kalian nggak pernah cari yang kayak gitu, siapa tahu kalian nontonnya video aku. Harus diperhatikan banget ya teman-teman ya. Diajarkan juga kepada anak-anak kalian, kepada teman-teman kalian, diberikan contoh bagaimana cara minum sesuai Rasulullah SAW, dan insya Allah berpahala teman-teman. Kata Ustadz Adi Hidayat dalam banyak di kajiannya, di ceramahnya, apa bedanya minum kita dengan minum orang beriman? Sama-sama melegakan haus, tapi kita harus bisa meminum, di mana minum ini sampai pahalanya ke akhirat nanti. Gimana caranya? Rasulullah SAW telah mengajarkan 1500 tahun yang lalu minum itu dengan posisi duduk. Ini aku posisinya duduk ya teman-teman ya. Minum itu posisinya duduk, lalu memegang minumannya dengan menggunakan tangan kanan. Lalu setelah itu adalah membaca bismillah membaca bismillah ketika mau minum, dan alhamdulillah ketika selesai minum.
Simpel banget kan, hanya seperti itu. Dan insya Allah pahala itu, insya Allah minum kita berpahala, dan sampailah pahalanya nanti di akhirat nanti, dan menjadi pahala kita saat kita nanti dihisap. Seperti itu teman-teman. Karena kalau aku pribadi, sainganku itu adalah para pendosa yang sedang bertobat. Aku belum mampu bersaing dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang alim ulama. Jadi aku bersaing dengan para pendosa yang bertobat. Jadi jangan mau kalah. Bagi yang belum tobat, tobatlah. Kalau yang gak mau tobat, kalian telat. Kata Ustadz Hadi Hidayat seperti itu. Orang yang berdosa dan tidak mau bertobat itu telat. Orang yang dulu aja di zaman jahiliyah itu bertobat dan menjadi orang-orang panutan, menjadi apa itu namanya, aku lupa. Dan sekarang masih ada orang bermaksiat dan tidak bertobat. Ayo bertobat, ayo bertobat semuanya, ayo bertobat. Bismillah. Ini juga aku supaya menjadi benteng untuk diriku sendiri untuk selalu istiqomah bekerja di sini. Oke, kembali lagi ke topik. Caranya adalah aku melihat di YouTube itu yang dipraktekkan oleh ulama-ulama, dipraktekkan oleh ustadz-ustadz, itu ada 2 cara. Yang pertama adalah minum dengan, jadi minumnya itu 3 kali tegukan. Setiap tegukan baca bismillah dan alhamdulillah. Dan yang kedua 3 kali tegukan dulu, bismillah dan alhamdulillahnya di awal dan di akhir. Aku praktekkan yang pertama. Yang pertama adalah membaca bismillah setiap tegukan. Jadi sunahnya itu 3 kali tegukan. Dan masya Allah, setelah aku praktekkan 3 kali aku tegukan minum, itu hausnya memang sudah hilang. Memang sudah kayak cukup, aku minumnya segini, nanti minum beberapa detik lagi, nanti minum, atau beberapa menit lagi nanti minum. Seperti itu teman-teman. Jadi buka bismillah, pegang dengan tangan kanan ya. Ini harus diajarkan untuk anak-anak kita sedari kecil supaya menjadi kebiasaan, menjadi habit seperti itu ya teman-teman ya. Menggunakan tangan kanan. Ini cara yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gimana? Repotkah? Gak repot sama sekali. Gak ada 1 menit. Luangilah dikit untuk berpahala. Jadi harus serakah sama pahala, harus serakah dengan amal soleh. Cara yang kedua, 3 kali tegukan secara bertahap, dan bismillahnya di awal, alhamdulillahnya di akhir. Seperti ini kurang lebihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ini menjadi pahala, diniatkan untuk menjadi pahala. Seperti itu teman-teman. Jadi yang minum minuman sehat agar lebih sehat, lebih berkah, ayo tiru minumnya seperti Rasulullah SAW, supaya menjadi pahala, menjadi amal soleh kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sekilas info saja dari Jiva Kuliner. Siapa tahu di sekeliling kalian tidak mengerti, dan ketika mereka melihat kalian, oh kayak gitu ya cara minumnya ya, yang bagus ya, praktekkan. Jadi seluruh umat Islam di dunia ini minumnya seperti itu terus, dijaga. Dan pernah dengar sih, lupa juga gimana ceritanya. Pokoknya kalau kita minum, kita makan, tidak diawali dengan kalimat Allah, secara singkatnya bisa bismillah, itu setan dan setannya itu ikut minum dan makan apa yang kita minum dan makan teman-teman. Dan pernah juga dengar kata-kata, aku sedikit lupa, terputuslah amalan jika suatu perbuatan baik itu tidak dikerjakan dengan menyebut nama Allah. Minum makan kan termasuk perbuatan baik juga, jadi harus disertakan nama Allah di dalamnya
agar menjadi pahala. Seperti itu teman-teman. Sekian informasi dari Jiva Kuliner, semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.